semuanya hadir kecuali Safira Nurlutianti. Izin? Ya, Bu. Kemudian Sri Rama Tektonawandi. Izin juga ya. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai dengan mata kuliah manajemen pendidikan karakter. Ini adalah mata kuliah yang diampu oleh saya di MPI, di prodi MPI. Nah, deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini mempelajari secara mendalam tentang manajemen pendidikan karakter. Oleh karena itu, mata kuliah ini pada dasarnya adalah konsep-konsep teoritis dan praktis pelaksanaan manajemen pendidikan karakter di sekolah, termasuk di dalamnya bagaimana upaya mengembangkan karakter manusia. Isi pokok mata kuliah ini adalah meliputi konsep dasar manajemen pendidikan karakter. Yang pertama itu, yang kedua konsep dasar dan pola pengembangan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah konsep dasar dan pola pengembangan pendidikan karakter di sekolah. Yang keempat, konsep dasar dan pola pengembangan pendidikan karakter di masyarakat. Yang keenam adalah konsep dasar dan pola pengembangan pendidikan Yang kelima adalah pola pengembangan pendidikan karakter di masyarakat, dan keenam adalah konsep dasar dan pola pengembangan penilaian otentik karakter. Artinya di dalam pendidikan karakter ada penilaian otentiknya. Pembelajaran akan dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan student centered learning. Di antaranya akan dilakukan melalui metode penugasan nanti ya, case based learning dan project based learning. Penilaian juga akan dilakukan melalui ujian portofolio, penilaian tugas dan pada kesempatan kali ini bahan kajian pembelajaran adalah satu konsep dasar. Bahan kajian materi pembelajaran di sini adalah satu konsep dasar manajemen pendidikan karakter. Yang kedua adalah konsep dasar dan pola pengembangan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah konsep dasar dan pola pengembangan pendidikan karakter di sekolah. Yang keempat adalah konsep dasar dan pola pengembangan pendidikan karakter di masyarakat. Dan kelima adalah konsep dasar dan pola pengembangan penilaian otentik karakter. Nah, untuk buku yang yang perlu kalian baca sebagai pendukung dari perkuliahan ini adalah ada pengembangan pendidikan karakter dari Profesor Haji Teguh Fatur Rahman. Kemudian ada juga pendidikan karakter dari Thomas Lincona, yaitu Money Character Matters. Ya, kemudian banyak lagi pengarang-pengarang yang lain yang berhubungan dengan pendidikan karakter. Itu adalah nanti sebagai pendukung kalian untuk menambah wawasan dalam pembelajaran ini. Oke, baiklah. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan mengenai Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mengambil satu pokok bahasan mengenai pengertian dan fungsi dan tujuan manajemen pendidikan karakter.
Ya. Siapa yang tahu apa itu artinya karakter? Apa yang dimaksud dengan karakter? Apa? Sikap, kepribadian, Kepribadian. Baiklah, kita akan membahas masalah manajemen pendidikan karakter. Nah, sekarang yang apa yang dimaksud karakter? Siapa yang tahu karakter? Ya. Karakter itu merupakan suatu kepribadian seseorang. Karakter merupakan kepribadian seseorang. Karakter itu adalah perilaku. Karakter itu adalah perilaku. Ada lagi? Karakter itu adalah watak atau kebiasaan yang membentuk perilaku seseorang. Kebiasaan atau watak yang membentuk perilaku seseorang. Semuanya itu benar, ya. Jadi yang dimaksud dengan karakter itu bisa dikatakan perilaku, artinya yang biasa dilakukan dalam keseharian kita perilakunya seperti apa. Kemudian ada yang disebut dengan kepribadian, juga personality. Jadi ada perbedaannya. Kepribadian, personality. Kalau watak itu yang apa? Sifat kebiasaan yang sudah ada yang kuat dalam diri kita. Kemudian perilaku, tapi pada saat ini biasanya di dalam pendidikan Islam yang karakter itu biasa disebut dengan akhlak. Perilaku itu yang disebut dengan akhlak. Nah, karena kita di manajemen pendidikan Islam, kita berbicara masalah karakter itu adalah berbicara masalah akhlak, ya, akhlak. Jadi, nah ini ada menurut seorang ahli, karakter berasal dari bahasa Yunani tuma, menandai, berarti memfokuskan pada berbagai penerapan nilai-nilai. Di sini juga yang diambil adalah nilai-nilai karakter itu, nilai-nilai. Jadi dalam pembelajaran di sekolah, pembelajaran pendidikan karakter itu adalah bagaimana memunculkan nilai-nilai pada siswa. Di sekolah itu pada siswa harus muncul 18 karakter, indikator nilai-nilai karakter yang harus dimiliki oleh siswa. Misalnya diantaranya ada keimanan, ketakwaan, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kreativitas, ya. Nah, ada banyak lagi, ada 18 itu, ya. Tolong menolong, empati, itu semuanya adalah karakter-karakter. Manajemen apa manajemen? Kita pakai teori John Terry, POH, planning, nah, di dalam manajemen pendidikan karakter di sekolah perlu adanya sebuah perencanaan. Jadi tidak begitu saja untuk tadi gerakan untuk penguatan pendidikan karakter itu perlu adanya suatu perencanaan. Perencanaan itu terbagi dua, satu forecasting, yaitu bertujuan untuk menentukan perilaku khas peserta didik yang biasanya sesuai dengan visi dan misi sekolah. Artinya di sekolah itu kan ada restra, rencana strategis. Kemudian di sekolah itu ada visi misi. Nah, biasanya kalau di sekolah ada program pendidikan karakternya itu ada bisa dibaca di dalam visi misi. Contohnya misalnya ada sebuah sekolah, power is knowledge, but character is more. Nah, itu kan slogan itu adalah bahwa di sekolah itu adalah menguatkan lebih penting pendidikan karakter, ya, daripada misalnya mengungkapkan mengenai pengetahuan. Nah, itu di visi misinya ada visi misi contoh sekolah itu. Kemudian yang keduanya adalah planning, yaitu planning perencanaan bertujuan untuk merumuskan indikator kompetensi dasar peserta didik dalam kompetensi kurikulum. Jadi si
manajemen si pendidikan karakter itu ada dalam kurikulumnya, ya, dalam kurikulum dimasukkan. Kemudian di dalam kompetensi dasar juga diposisikan sebagai media atau sarana alat ukur untuk menentukan apakah visi misi dan tujuan pendidikan karakter sudah tercapai atau belum. Jadi misalnya di dalam kurikulum itu adalah di situ pendidikan karakter dimasukkan ke dalam setiap mapel. Artinya pendidikan karakter di sekolah itu bukan hanya tugasnya guru agama saja, ya, tetapi semua guru yang ada di sekolah itu adalah berkewajiban untuk melakukan pendidikan karakter. Guru matematika harus memasukkan unsur karakter, guru bahasa Indonesia memasukkan unsur karakter, guru IPA juga memasukkan unsur karakter, ya, di situ. Jadi sebagai ada core value dari pembelajaran itu adalah karakter. Misalnya guru matematika mengajarkan mengenai di dalam pembelajaran matematika itu ada terkandung sebuah kejujuran. Guru misalnya menerangkan mengenai pasar, guru IPS menerangkan mengenai pasar. Di pasar itu harus ada kejujuran, betul nggak? Di dalam transaksi itu ada kejujuran. Nah, seperti itu. Oke, next. 2, pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan itu ada organizing. Organizing bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai luhur tadi ditransformasikan ke dalam peserta didik. Jadi tadi bukan semua guru itu kan mengajarkan pendidikan karakter. Nah, di sekolah itu kepala sekolah itu memberikan kewenangan tugas-tugas kepada guru-guru bagaimana pengembangan pendidikan karakter, terutama dalam pembelajaran. Guru itu harus menjadi membangkitkan karakter-karakter baik dari siswa-siswanya, ya. Nah, itu dalam pembelajaran. Kemudian pada saat pengelolaannya ada staffing, yaitu bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur peserta didik tadi yang akan ditransformasikan ke dalam peserta didik ini akan menjadikan stakeholder sekolah membina peserta didik untuk menciptakan budaya sekolah berbasis pendidikan karakter. Jadi dalam pendidikan karakter itu bukan hanya guru aja memtransformasikan pengetahuan mengenai mata pelajarannya saja, tapi dia sekaligus mendidik anak-anak agar berkarakter, memiliki karakter yang baik. Itu sebenarnya kunci utamanya peserta didik itu. Kalian itu memiliki sebuah karakter yang baik, tujuannya agar kalian bisa hidup di masyarakat dengan memiliki sebuah kepribadian yang baik dan juga bisa berkontribusi terhadap negara karena kepribadian kalian itu baik. Itu. Kemudian sehingga seluruh unsur di sekolah itu harus memiliki karakter yang bagus. Atas itu artinya memberikan keteladanan. Ya, guru-guru memberikan keteladanan, TU memberikan keteladanan itu. Semuanya memberikan keteladanan karena tadi setelah dimasukkan ke dalam kurikulum, di situ juga harus ada contoh-contoh baik yang menjadikan figur dari anak-anak kita semua atau mahasiswa semua yang menjadi figur itu sebuah pribadi yang baik, itu akhlak yang baik itu seperti apa. Nah, itu ya, terutama guru harus menjadi contoh yang baik bagi mahasiswanya, bagi siswanya. Nah, ketiga adalah coordinating atau bertujuan untuk membangun koneksi dengan wali peserta didik untuk bersama-sama berperan dalam pencapaian tujuan pendidikan karakter di sekolah. Artinya, apabila di guru itu memberikan pendidikan karakter di sekolah, pada saat ingin ada sesuatu masalah di sekolah itu atas
perilaku anak-anaknya, kan harus ada kerjasama dengan orang tuanya, harus menghubungi orang tuanya, ya. Jadi jangan di sekolah dididik, tapi kemudian di rumah dibiarkan, misalnya dalam pergaulannya. Nah itu ya, itu juga harus ada kerjasama bagaimana agar anak-anak itu memiliki karakter yang baik. Koneksi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan budaya sekolah berbasis pendidikan karakter. Jadi kalau sudah tercipta budaya sekolah berbasis karakter, semuanya sekolah itu adalah berkarakter. Artinya budaya sekolah itu apa? Budaya sekolah itu apa? Budaya sekolah itu adalah keseharian perilaku. Semua warga sekolah itu adalah sudah berkarakter. Artinya memiliki nilai-nilai luhur ya, memiliki nilai-nilai perilaku yang luhur. Oke, baiklah, next. Nah, sekarang itu adalah bertujuan memimpin perilaku peserta didik dalam proses transformasi, artinya mengawasi ya. Kemudian sebagai kepala sekolah ada directing, mengarahkan perilaku, mengarahkan. Kemudian controlling, bertujuan mengoreksi perilaku peserta didik dalam proses transformasi nilai-nilai luhur tadi. Mengontrol perilaku. Jadi di sini itu biasanya di sekolah kan ada guru BK ya, guru BK. Artinya di situ adalah guru BK itu mengontrol, memberikan pengawasan. Kalau siswa-siswa di sekolah itu mengalami suatu ada masalah-masalah yang dihadapinya. Jadi di sini adalah bagaimana melakukan sebuah problem solving, bisa memecahkan masalah atas masalah-masalah yang dimilikinya tadi. Nah itu ya. Jadi controlling ini adalah bagaimana pendidikan karakter memiliki sasaran untuk meluruskan berbagai perilaku negatif anak menjadi positif. Jadi pada intinya adalah bagaimana menjadikan anak-anak yang perilakunya kurang baik menjadi baik tadi. Kita kan mengetahui di sekolah itu ada tawuran, ada anak-anak yang kurang disiplin ya, bolos-bolos gitulah. Nah kemudian ada anak-anak juga yang misalnya memiliki suatu kepribadian yang di luar di luar kebiasaan atau melanggar norma-norma ya. Nah itu adalah perilaku dalam tanda kutip negatif, menjadikan anak itu menjadi positif. Itu adalah mengontrol ya. Jadi itu kewajiban sekolah di dalam memanage pendidikan karakter di sekolah itu. Nah itu ya, itu saja mungkin materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi sebelum saya tutup, sedikit saya ingin bertanya, bagaimana apa yang diterangkan tadi oleh saya sudah paham? Itu adalah bertujuan memimpin perilaku peserta didik dalam proses transformasi, artinya mengawasi ya. Kemudian sebagai kepala sekolah ada directing, mengarahkan perilaku, mengarahkan. Kemudian controlling, bertujuan mengoreksi perilaku peserta didik dalam proses transformasi nilai-nilai luhur tadi. Mengontrol perilaku. Jadi di sini itu biasanya di sekolah kan ada guru BK ya, guru BK. Artinya di situ adalah guru BK itu mengontrol, memberikan pengawasan. Kalau siswa-siswa di sekolah itu mengalami suatu ada masalah-masalah yang dihadapinya. Jadi di sini adalah bagaimana melakukan sebuah problem solving, bisa memecahkan masalah atas masalah-masalah yang dimilikinya tadi. Nah itu ya. Yang kedua ada faktor kebiasaan. Itu biasanya dibiasakan tidak bohong. Jadi harus selalu berkata jujur ya. Untuk faktor keimanan,
dibiasakan untuk misalnya melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, sholat, mengaji, kan akhirnya akan terbentuk tuh keimanannya ya. Nah, dibiasakan empati, kalau ada yang perlu pertolongan menolong. Jadi itu tadi olah apa tadi? Olah rasa ya. Nah, seperti itu. Itu adalah bertujuan memimpin perilaku peserta didik dalam proses transformasi, artinya mengawasi ya. Kemudian sebagai kepala sekolah ada directing, mengarahkan perilaku, mengarahkan. Kemudian controlling, bertujuan mengoreksi perilaku peserta didik dalam proses transformasi nilai-nilai luhur tadi. Mengontrol perilaku. Jadi di sini itu biasanya di sekolah kan ada guru BK ya, guru BK. Artinya di situ adalah guru BK itu mengontrol, memberikan pengawasan. Kalau siswa-siswa di sekolah itu mengalami suatu ada masalah-masalah yang dihadapinya. Jadi di sini adalah bagaimana melakukan sebuah problem solving, bisa memecahkan masalah atas masalah-masalah yang dimilikinya tadi. Nah itu ya, mensana in comfort sano. Apa artinya? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya. Sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental atau gerakan PPK, yaitu gerakan penguatan pendidikan karakter ya. Jadi ada berdasarkan peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017. Baiklah anak-anak sekalian, materi yang saya sampaikan sudah selesai. Barangkali ada yang mau bertanya. Saya Siapa? Nur Saadah. Pertanyaannya yaitu faktor apa saja yang membuat karakter seseorang bisa terbentuk? Terima kasih. Nah, faktor seseorang bisa terbentuk ya, itu adalah yang pertama tadi adalah faktor keteladanan ya. Yang kedua adalah faktor pembiasaan. Jadi sebenarnya seseorang itu sudah memiliki karakter yang dimilikinya, bawaannya, artinya karakternya sudah bagaimana. Tapi karakter seseorang itu lebih bisa terbentuk lagi dengan pola-pola keteladanan. Misalnya ada keteladanan orang tua di rumah, keteladanan guru di sekolah. Akhirnya kan kita suka menemukan figur ya. Kanak-kanak kan menemukan, aku pengen seperti ibu guru, aku pengen seperti bapak di rumah gitu ya. Kalau aku sudah besar, sudah dewasa, aku ini seperti bapak. Nah seperti itu. Jadi terbentuk itu karena satu tadi faktor keteladanan, dua pembiasaan. Yang kedua ada faktor pembiasaan, itu biasanya dibiasakan tidak bohong. Jadi harus selalu berkata jujur ya. Untuk faktor keimanan, dibiasakan untuk misalnya melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, sholat, mengaji, kan akhirnya akan terbentuk tuh keimanannya ya. Nah, dibiasakan empati, kalau ada yang perlu pertolongan menolong. Jadi itu tadi olah apa tadi? Olah rasa ya. Nah seperti itu. Gimana, paham? Paham, terima kasih.
Ya baik, sama-sama ya. Bu, saya Riza. Ya. Izin menambahkan Ya. kalau kita itu harus meneladani sifat Rasul dan akhlaknya. Iya. Bagus sekali itu Risa, betul. Jadi tadi kan ada pola keteladanan. Jadi yang patut kita teladani itu adalah Rasulullah, ya, Nabi kita, atas semua kejujurannya, atas semua perilaku yang baiknya. Itu adalah yang harus menjadikan teladan bagi kita. Terutama kejujurannya, Rasulullah mendapatkan gelar Terima kasih. Sampai di sini dulu pelajaran kita ya, materi yang saya sampaikan. Sampai ketemu di minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap sehat dan tetap semangat ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Terima kasih. Saya pamit, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.